Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Problematika Fikih Mawaris PTSA akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai wasiat wajibah yang beranggotakan saya sendiri Tri Murni Asih, yang kedua Trima Isyatul, yang ketiga Feni Risnawati, yang keempat Nurul Hakim. Selanjutnya materi akan dibahas oleh kelompok kami. Yang pertama yaitu pengertian wasiat wajibah. Wasiat menurut bahasa ialah pesan. Adapun menurut terminologi artinya pemberian barang atau harta benda dari pewaris atau orang yang meninggal kepada seseorang yang harus dilaksanakan atau dijalankan setelah pewaris meninggal dunia. Dalam hal ini, hal-hal yang bisa diwasiatkan bisa berupa harta benda atau manfaat. Selanjutnya itu sekilas sejarah tentang wasiat wajibah. Aturan tentang wasiat sudah ditetapkan sebelum Islam datang dengan membawa syariat yang penuh dengan keadilan. Masa pemerintahan Romawi misalnya, keluarga orang yang meninggal berhak mengatur dan menggunakan harta warisan yang ditinggalkan tanpa batas atau aturan yang jelas. Dengan kondisi tersebut, keluarga mayit berhak mewasiatkan harta waris kepada selain ahli waris yang berakibatkan terhalangnya anak dari harta warisan dan hanya mendapatkan 1/4-nya saja. Lain halnya dengan masalah wasiat yang ada pada zaman jahiliyah. Sebelum Islam datang, orang Arab lebih senang mewasiatkan harta peninggalan kepada selain ahli waris dan membiarkan ahli waris kelaparan dan tidak mendapatkan harta warisan sedikit pun. Perubahan dari konsep wasiat jahiliyah kepada konsep Islam yang berkeadilan tidaklah spontan dan seketika. Yang selanjutnya adalah syarat rukun wasiat. Ada 4, yaitu yang pertama adalah orang yang mewasiatkan atau musi. Wasiat adalah kontak tabaru atau sukarela, maka kecakapan para pihak yang bertransaksi menjadi syarat utama yang harus dipenuhi. Dengan demikian, syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang berwasiat adalah balik, berakal sehat, dan atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan. Nah, lalu yang kedua adalah orang yang menerima wasiat. Para fuqaha menetapkan syarat bagi penerima wasiat, di antaranya 1, harus benar-benar ada. Orang yang menerima wasiat itu harus ada, bukan orang yang sudah tidak ada. Kemudian yang kedua adalah bukan pembunuh orang yang berwasiat. Nah, itu harus ya, masa menerima wasiat ternyata orang yang menerima itu adalah pembunuh dari orang yang memberi wasiat, itu kan tidak boleh. Kemudian yang ketiga adalah bukan ahli waris yang berhak menerima warisan dari orang yang berwasiat kecuali atas persetujuan ahli waris lain. Nah, kemudian yang ketiga adalah harta atau sesuatu yang diwasiatkan. Nah, syarat-syarat harta atau sesuatu yang diwasiatkan, yang pertama adalah jumlah wasiat tidak lebih dari 1/3 dari seluruh harta yang ditinggalkan. Nah, kemudian dapat berpindah milik dari seseorang kepada orang lain. Harus ada ketika wasiat diucapkan. Kemudian tidak bertentangan dengan hukum syara. Nah, yang keempat yaitu ijab qabul. Syarat ijab qabul yang pertama, kalimatnya itu harus jelas secara lisan maupun tulisan, karena biasanya misalkan ada orang yang menerima wasiat seperti itu kan kadang kan ada orang yang sudah sepuh, kemudian pemahamannya juga berkurang, jadi kita harus bisa menjelaskannya itu dengan pelan-pelan seperti itu. Nah, yang kedua adalah penerimaan wasiat diucapkan setelah orang yang berwasiat meninggal. Jadi penerimaan wasiat itu dimusyawarahkan, kemudian dibagi, itu ketika orangnya itu sudah meninggal. Seperti itu, tidak boleh kemudian orangnya belum meninggal, misalkan masih sakit, masih dalam perawatan di rumah sakit,
kok kita sudah menerimanya, membagikannya, maka itu tidak boleh. Seperti itu. Kemudian ada asas-asas wasiat wajibah, yaitu ada 4. Yang pertama asas ijbari, yang kedua adalah asas bilateral, yang ketiga adalah asas individual, yang keempat adalah asas keadilan. Nah, yang kemudian yang pertama adalah asas ijbari. Asas yang menyatakan bahwa peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris terjadi dengan sendirinya menurut ketetapan yang dibuat Allah SWT tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli waris. Nah, asas ini berarti itu menganut ketentuan yang memang sudah ditetapkan oleh Allah, ya paten seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah asas bilateral. Asas yang menyatakan bahwa ahli waris yang menerima harta peninggalan pewaris adalah keturunan laki-laki dan perempuan. Nah, yang ketiga adalah asas individual. Asas yaitu harta peninggalan pewaris dibagikan kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Peninggalannya itu ya dimiliki untuk secara perorangan, bukan untuk bersama-sama. Nah, yang keempat adalah asas keadilan, yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban antara ahli waris serta keseimbangan antara keperluan dan kegunaan yang diperoleh dari harta peninggalan waris. Saya Feni Risnawati akan menjelaskan hukum wasiat wajibah dan aplikasinya. Hukum asal wasiat adalah sunnah sebagian pendapat jumhur fuqaha dan tidak akan merubah menjadi wajib kecuali wasiat kepada hal yang semestinya diwasiatkan, baik yang berhubungan hak Allah atau hak kepada sesama. Pendapat ini dikemukakan oleh Hams al-Zahiri, Al-Tabari, dan Abu Bakar Ibnu Abdul Al-Aziz dari ulama Hanabilah. Berdasarkan pada pendapat tersebut, pemerintah Mesir mewajibkan wasiat bagi kerabat yang terhalang, khususnya cucu laki-laki dan cucu perempuan, untuk mendapatkan warisan yang tertuang pada Undang-Undang Wasiat tahun 1946 nomor 71 pasal 6 ayat 76 tentang wasiat wajibah. Adapun pemerintah Suriah menyantumkan wasiat wajibah dalam Undang-Undang Hukum Keluarga pasal 6 ayat 479 tahun 2007 tentang wasiat wajibah, yang merupakan revisi dari Undang-Undang Hukum Keluarga nomor 59 tahun 1953 pasal 5 ayat 257. Sedangkan dalam kompilasi hukum Islam atau KHI, wasiat wajibat tertuang dalam pasal 209 ayat 1 dan 2 menjelaskan hubungan antara anak angkat dan orang tua. Dalam KHI, syarat yang harus dipenuhi ketika anak angkat atau orang tua angkat menerima wasiat adalah mereka tidak menerima wasiat dari orang yang meninggal. Kaitannya dengan kadar wasiat wajibah dalam Undang-Undang Wasiat Mesir, kadar yang didapatkan oleh cucu tersebut adalah sepertiga sebagaimana kadar wasiat pada umumnya. Jika wasiat yang diberikan oleh kakek lebih dari sepertiga, maka wasiat tersebut masih dapat dijalankan jika seluruh ahli waris menyetujuinya. Adapun dalam Undang-Undang Suriah, kadar yang didapatkan dari wasiat wajibah adalah bagian yang diterima ayahnya jika masih hidup. Dalam KHI sendiri, kadar yang didapatkan anak atau orang tua angkat adalah sepertiga dengan syarat anak atau orang tua tersebut belum mendapatkan wasiat. Jika mereka, anak atau orang tua angkat, telah menerima wasiat kendati sedikit, maka hak wasiat wajibah gugur dengan sendirinya. Ya, selanjutnya yaitu hal-hal yang membatalkan wasiat. Yang pertama yaitu orang yang berwasiat murtad. Di sini menurut
madhab Syafi'i dan Hanafi, jika orang yang berwasiat murtad, maka wasiat tersebut batal. Karena harta orang yang murtad dimaukufkan atau dibekukan atau juga ditahan dan tidak boleh digunakan. Menurut pendapat yang paling sahih. Bahkan menurut madhab Maliki, jika penerima wasiat murtad pun wasiat menjadi batal. Adapun menurut madhab Hanabilah, wasiat tetap sah kendati orang yang berwasiat itu murtad. Yang kedua, orang yang berwasiat menjadi gila terus menerus baik sampai ia meninggal dunia atau tidak. Pendapat ini diungkapkan oleh Imam Abu Hanifah. Adapun menurut jumhur fuqaha selain Imam Abu Hanifah, wasiat menjadi batal jika musi menjadi gila. Karena wasiat dikatakan sah ketika wasiat diucapkan musi memenuhi persyaratannya. Adapun gila yang terjadi setelahnya tidak mempengaruhi hukum wasiat tersebut seperti pada akad jual beli dan ijarah. Kemudian yang ketiga yaitu penerima wasiat meninggal dunia sebelum pemberi wasiat. Semua madhab sepakat dalam masalah ini. Hal ini dikarenakan wasiat adalah pemberian. Jika penerima pemberian tidak ada atau sudah meninggal, ketika pemberi meninggal, maka wasiat tidak dapat dijalankan lagi. Selain itu, akad wasiat belum dikatakan lazim sebelum pewasiat meninggal dan penerima wasiat menerima harta yang diwariskan. Ya, kemudian penghalang wasiat wajibah. Hukum waris Islam menetapkan adanya halangan untuk mendapatkan bagian waris terhadap seseorang yang sebenarnya berhak atas hal tersebut. Dalam ini dijelaskan pada pasal 113 KHI yang mengatur adanya dua faktor penghalang terjadinya kewarisan, yaitu dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris dan dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. Apabila kedua faktor tersebut ditemukan pada seorang ahli waris, maka terhadapnya tidak diberikan bagian waris yang pada dasarnya merupakan hak ahli waris itu sendiri. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi